Shalom, selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan senantiasa. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Kau berikan dalam hidup kami. Nyata besar Tuhan kasih setiamu yang tidak pernah habisnya dalam hidup kami. Walau kami sebagai umat-Mu sering jatuh ke dalam dosa, sering jatuh dalam pemikiran yang tidak baik, tetapi Engkau sebagai Allah senantiasa menasihati kami, senantiasa menegur kami, Tuhan, agar kami berjalan di jalan yang benar. Karena kami adalah anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengar nasihat-Mu. Kami siap untuk mendengar suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teh tarik dan teh dorong. Markus 9 ayat 42 mengatakan kepada kita, siapa saja yang menyebabkan salah satu dari yang kecil di antara mereka yang percaya kepadaku ini berbuat dosa, lebih baik baginya jika sebuah batu giling diikatkan pada lehernya lalu dibuang ke dalam laut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, dalam satu keluarga ada satu cerita lucu. Vina yang berusia 7 tahun mendekati ibunya dengan rasa penasaran. Dia bertanya kepada ibunya, Mama, Mama lagi buat apa? Kemudian mamanya menjawab, ini namanya teh tarik, Vina. Teh yang dicampur sama susu, Vina. Setelah itu tidak lama kemudian, mungkin 1 atau 2 jam, ibunya melihat Vina sedang di dapur mengaduk-ngaduk sesuatu. Ibunya menghampiri Vina dan berkata, Vina, kamu lagi buat apa? Lalu Vina menjawab dengan penuh keyakinan, Mama, kok Mama tidak tahu sih? Ini namanya teh dorong. Teh yang dicampur sama kopi, Mama. Ibunya pun tidak dapat menahan tawa melihat tingkah laku anaknya yang lucu dan polos. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, jika dilihat tingkah anak-anak itu sangat kuat mengopi dari orang tuanya. Apa yang keluar dari mulut orang tuanya? Apa yang dilakukan oleh orang tuanya? Mereka lucu dan polos. Mereka selalu berusaha ingin tahu dan mengikuti segala sesuatu yang pernah mereka lihat dan mereka dengar, bahkan mereka rasakan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak adalah pribadi yang butuh pengajaran yang benar dari orang tuanya sejak mereka lahir. Hidup mereka selalu harus diisi dengan belajar dari lingkungan, dari orang tuanya, dari sekitarnya, dari keluarganya sendiri. Jadi disinilah peran orang tua sangat berperan penting mendidik anaknya untuk mengerti mana pengajaran yang baik, mana pengajaran yang salah. Mana contoh pengajaran yang baik, mana contoh pengajaran yang buruk. Supaya anak-anak tidak tumbuh dalam pengajaran aturan dan kebiasaan yang salah. Sehingga masa depan mereka yang cerah bisa-bisa saja terancam oleh rusaknya moral hidup di dunia yang sudah semakin jahat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, perlu disadari banyak orang tua yang tidak peduli akan pertumbuhan mental dan moral anaknya. Beberapa dari mereka ada yang mengajari anak-anak mereka berbohong demi keuntungan pribadi orang tuanya sendiri. Sehingga membuat si anak itu bingung dan berpikir bahwa berbohong adalah hal yang biasa.
Ada juga orang tua yang senang melakukan kekerasan, baik kepada pasangannya, suami atau istrinya sendiri, maupun kepada si anak. Sehingga berakibat kelak si anak akan tumbuh menjadi pribadi yang kasar. Ada contoh lain, beberapa orang tua suka mengeluarkan kata-kata kotor kepada si anak, yang berakibat menurunkan rasa percaya diri si anak dan membuat mereka berpikir bahwa segala upaya mereka tidak berguna karena mereka adalah seorang loser. Hal ini juga dapat mempengaruhi si anak untuk meniru perkataan kotor yang keluar dari mulut orang tuanya. Kita harus berhati-hati ketika bertindak dan berkata kepada anak-anak. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, siapa saja yang menyebabkan salah satu dari yang kecil di antara mereka, siapa saja yang menyebabkan salah satu dari anak ini berbuat dosa, lebih baik jika sebuah batu giling diikatkan kepada lehernya, lalu dibuang dia ke dalam laut. Firman Tuhan sangat keras kepada kita. Karena secara tidak langsung kita sedang mengajari anak-anak kita untuk meniru segala sesuatu yang tidak baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sendiri memperingatkan kepada kita mengenai betapa pentingnya untuk mendidik anak-anak dalam ajaran yang benar. Bagi mereka yang menyesatkan anak-anak adalah lebih baik bila lehernya diikatkan kepada batu kilangan yang sangat berat dan ia dibuang ke dalam laut. Dengan kata lain, lebih baik bila para penyesat anak-anak mati daripada menghancurkan masa depan anak-anak tersebut. Oleh karena itu, ajarilah selalu anak-anak kita untuk takut akan Tuhan, sehingga mereka menjadi pribadi yang berlaku baik, cerdas, rajin dan suka menolong, dan sukses di masa depan, sehingga membanggakan orang tua. Bukankah kita sebagai orang tua ingin anak-anak kita jauh lebih baik dari kita, minimal di atas kita? Lakukanlah segala yang benar, dan berikan contoh kebenaran bagi anak-anakmu. Mari kita berdoa. Tuhan, bantu aku sebagai orang tua untuk dapat mendidik anak-anakku dalam jalan yang benar. Memberikan contoh yang benar dalam kehidupan ini bagi anakku. Dan tidak salah langkah sehingga menyesatkan mereka, ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Didiklah anakmu untuk takut akan Tuhan, sehingga ia akan menjadi kebanggaanmu di masa depan. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. 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 Amin.